Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss masih akan memberikan beberapa contoh soal tentang prisma ya, dan bagaimana menyelesaikannya. Oke. Nah, soal-soal di video ini Miss ambil dari soal ujian nasional dan ujian-ujian akhir lainnya. Jadi, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas nanti yang mungkin diberikan guru atau menghadapi ulangan serta ujian akhir nanti. Oke, simak baik-baik ya. Oke, yang pertama, sebuah prisma mempunyai alas berbentuk segi 5 beraturan. Nah, banyak bidang diagonal yang dapat terbentuk dari prisma tersebut adalah, Miss ingatkan lagi, atau biar punya gambaran, Miss coba gambarkan ya, bentuk prisma segi 5. Nah, ini berarti kan kalau prisma segi 5, alas dan atasnya bentuknya segi 5 ya. Nah, ini ceritanya nih segi 5 ya. Oke, kurang lebih beginilah. Gitu. Nah, banyak bidang diagonal yang dapat terbentuk pada prisma tersebut. Nah, bidang diagonal tuh masih ingat nggak bidang diagonal apa? Bidang diagonal itu adalah menghubungkan dua diagonal dua diagonal bidang dan dua rusuk. Nah, pada alas dan tutupnya, alas dan atasnya. Nah, berarti sekarang kita fokus aja pada segi 5 itu dia punya berapa diagonal. Kita hitung nih, pertama ini ya 1, lalu 2, lalu mana lagi? Nih 3, terus ada lagi 4, ada lagi nggak? Jadi dari sini ya 1, 2, 3, nih. Oke, berarti ada berapa? Ada 5. Nah, karena diagonal bidangnya ada 5, berarti banyak bidang diagonalnya pun ada 5. Gitu ya. Berarti ada 5. Karena tadi konsep bidang diagonal itu adalah yang menghubungkan dua diagonal bidang, jadi atas dan alas, dengan rusuk. Rusuknya rusuk tegak. Oke, berarti ada 5. Kita lanjutkan. Luas seluruh permukaan prisma dengan alas belah ketupat yang panjang diagonalnya 8 dan 6 cm serta tingginya 9 adalah, masih ingat ya, kalau luas prisma maka kita fokus sama alas. Alasnya bentuknya belah ketupat. Nah, Miss gambarkan dulu nih belah ketupat biar lebih kebayang. Nah, diagonal satunya 8, diagonal 2-nya 6, berarti anggaplah ini 4, ini 4, ini 3, ini 3. Sisinya dapat dong, triple Pythagoras, 3, 4, 5. Maka ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Terus, dari alas ini kita apain? Kita cari keliling dan luas. Nah, luas belah ketupat diagonal 1, berarti 8, dikali diagonal 2 bagi 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 8, 24. Lalu kelilingnya, keliling belah ketupat itu adalah 4 dikali sisi, maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Tinggi prismanya udah ketahuan ya, 9. Nah, berarti semua informasi udah tahu nih. Kita ingat rumus luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Berarti 2 dikali 24 ditambah 20 kali 9. 2 kali 24, 48. 20 kali 9, 180. 48 tambah 180 adalah 228. Satuannya cm per segi. Mudah ya, ingat. Kalau mau cari luas prisma, maka fokus pada alas. Nomor berikutnya.
Diketahui prisma tegak dengan tinggi 17. Alasnya berbentuk jajar genjang. Jika alas jajar genjangnya itu 12 dan tinggi 9, berapa volumenya? Nah, lagi-lagi nih, volume. Volumenya apa rumusnya? Luas alas L. Volume, kok jadi nulis L? Volume itu adalah luas alas kali tinggi prismanya. Nah, luasnya, alasnya berbentuk jajar genjang. Jajar genjang apa rumus luasnya? Alas kali tinggi, berarti 12 kali 9. Dikali tingginya 9. 12 kali 9, 108. Nah, 108 dikali 9. 100 kali 9, 900. Jadi 972. Satuannya sentimeter kubik. Nah, jadi kalau volume prisma jauh lebih mudah ya. Tinggal luas alasnya dikali tingginya. Oke, kita lanjutkan. Rudi menerima pesanan untuk membuat sebuah kerangka akuarium. Kerangka itu berarti rusuk-rusuknya ya, panjang-panjang rusuknya. Berbentuk prisma dari bahan aluminium. Atlas kerangka yang akan dibuat berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang 60 dan tinggi prismanya 80. Jika harga 1 meter aluminium itu 20.500, harga aluminium seluruh berapa? Maka langkah pertama kita harus tahu dulu jumlah panjang rusuknya itu berapa. Nah, kita ingat rusuk dari prisma itu kan terdiri atas rusuk. Ada alas, ada rusuk tegak, ada rusuk atasnya. Nah, karena dia kerangkanya itu alasnya bentuknya segi 5, maka di alas rusuknya ada berapa? Ada 5. Beraturan masing-masing 60 panjangnya, berarti 5 kali 60. 300. Nah, yang tegaknya, rusuk tegaknya karena alasnya bentuknya segi 5, maka rusuk tegaknya pun ada 5. Tingginya 80, berarti 5 dikali 80. 400. Nah, atasnya pun sama kayak alas, jadi 5 kali 60. 300. Nah, jumlah panjang rusuknya berarti kita tinggal tambah nih. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 3, 10. 1000 cm. Nah, harganya itu per meter. 1000 cm itu berapa meter? Sama dengan cm ke meter dibagi 110 meter. Maka harga aluminium seluruhnya adalah 10 meter dikali 20.500 sama dengan 205.000 gitu ya. Mudah ya. Jadi dari pengetahuan unsur-unsur prisma kita bisa mengerjakan soal-soal model seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kolam renang berukuran panjangnya 50, lebarnya 16. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter. Terus melandai hingga pada ujung yang dalam 3 meter. Volume air dalam kolam adalah, nah berarti gimana nih gambarnya? Ini misalkan atasnya nih. Nah, terus ini awalnya cuman 1 meter. Makin ke sana dia makin dalam, paling dalamnya 3 meter. Nah, ini misalkan segini 3 meter nih. Nah, ginilah kurang lebih ya. Gitu. Ini ya. Kok ada garis ini? Ngapain ada garis ini? Nah, gitu ya. Jadi, ini kolam renang. Lalu renang dari sini itu dalamnya 1 meter, makin ke sini makin dalam 3 meter. Nah, ini sebenarnya bentuk apa? Bentuk prisma. Nah, tapi coba dibalik, alasnya bentuknya apa? Nah, yang jadi alas itu adalah bentuk ini nih. Bentuk apa namanya?
trapesium. Nah, coba Miss tulis di sini ya ukurannya. Panjangnya 50. Nah, ini 50 ya. Ini 50. Lebarnya 16. Yang ini 1, ini 3. Nah, berarti ini sebenarnya adalah bentuk prisma yang alasnya adalah trapesium. Nah, Miss gambarkan ya trapesiumnya. Miring. Biar agak bagus. Nah, sejajarnya berarti yang ini 1. Miss gambarkan. Ini 1, ini 3. Lalu ininya 50. Ya, 1, 3, 50. Nah, ini berapa? Berarti kita pakai apa nih? Pakai Pitagoras ya. Nah, berarti segini, ini 2. Oh, nggak perlu pakai keliling ya? Nggak apa-apa. Kita udah punya, jadi nggak perlu nih. Nggak perlu. Karena volume kan kita cuman fokus sama luas, jadi nggak perlu cari keliling. Nah, volume itu adalah luas alas kali tinggi prismanya. Nah, luas alasnya kan bentuknya adalah trapesium nih. Jumlah sisi sejajar kali tingginya dibagi 2. Nah, 1 tambah 3, 4. 4 bagi 2, 2 kali 50, 100. Nah, berarti luas alasnya 100. Dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya berarti yang 16 ini nih tingginya. Ya, jadi nih kayak kita balikin gitu, kita jungkir balikin. Ya, jadi alasnya si trapesiumnya. Nah, tingginya berarti 16. Maka 100 kali 16 adalah 1600 meter kubik. Gitu ya. Jadi volume airnya adalah 1600 meter kubik. Nah, ini juga sebenarnya mudah ya, cuman biasanya bingungnya itu karena menggambarkan bentuk kolam renangnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau udah bisa mah insya Allah ngitungnya gampang. Oke, nomor berikutnya ya. Sebuah gedung berbentuk prisma tegak dengan alasnya segitiga sama sisi. Jika volume gedungnya 1000 akar 3 dengan sisi alasnya 10 meter, tinggi gedung tersebut adalah... Nah, kita gambar dulu nih biar ketahuan nih segitiga sama sisi. Sisi alasnya 10. Berarti ini 10, ini 10, ini 10. Kita harus tahu tingginya ya, luasnya kan berarti kita harus tahu tingginya nih. Berarti ini 5, ini berapa tingginya? Nah, masih ingat perbandingan segitiga waktu materi semester kemarin ya. Jadi kalau pada segitiga siku-siku khusus ini 60 derajat. Nah, ini 60 derajat kan? Karena kan segitiga sama sisi sudutnya 60. Masih ingat perbandingannya? Di hadapan 30 itu adalah 1. Di hadapan 60 adalah akar 3. Di hadapan siku-siku itu adalah 2. Nah, analoginya Miss bikin lagi segini. Ternyata di sini adalah 5. Di sini 10. Ini berapa? Oh, berarti ini adalah 5 akar 3. Nah, berarti tinggi segitiganya adalah 5 akar 3. Sehingga luas segitiganya adalah alasnya 10. Tingginya 5 akar 3 dibagi 2. Coret-coret 5. 5 kali 5, 25 akar 3. Mepet banget nih, ntar Miss rapiin. Oke, jadi 10 kali 5 akar 3 bagi 2 sama dengan 25 akar 3. Nah, yang diketahui kan volume. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prismanya. Nah, berarti ini luas alasnya adalah gedung tadi segitiga. Luasnya 25 akar 3. Tingginya kan berarti tinggi gedungnya nih. Tinggi gedungnya berapa? Volumenya sudah diketahui 1000 akar 3. Maka tinggi gedungnya adalah 1000 akar 3 dibagi 25 akar 3. Coret-coret.
1000 bagi 25 adalah 40 meter. Gitu. Ya, jadi nggak boleh lupa materi sebelumnya ya, perbandingan sisi, segitiga, siku-siku khusus. Kalau yang sempat lupa boleh lagi dicek di video Misari sebelumnya ya. Begitu. Rumus yang utama tetap cuman luas alas kali tinggi, cuman mencapai perhitungan itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu, dan langkah-langkah itu berkaitan sama materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 6 dan 8. Jika volume prisma 174, tinggi prismanya adalah, tetap ya, volume adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, volumenya sudah diketahui 174. Alasnya bentuknya belah ketupat. Rumus luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, ini coret 3. Maka 174 sama dengan 24 kali tinggi. Maka tingginya adalah 174 dibagi 24. Berarti sama dengan 7/4 ya. 7/4 7,25. 7,25 cm. Gitu ya. Gampang, ini mah tinggal masukin ke rumus, nggak ada yang repot. Oke, kita lanjutkan. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 5. Lalu tingginya itu 5 juga. Jika panjang sisi alas diperbesar 3 kali semula, berarti yang diperbesar hanya panjang sisi alasnya ya. Perbandingan volume sebelum dan sesudah sisinya diperbesar adalah, nah kita anggap aja volume sebelum diperbesar tuh V1, maka V1 banding V2 sama dengan, nah volume prisma apa? Luas alas kali tinggi. Nah berarti luas alas yang pertama, ini tinggi yang pertama, luas alas yang kedua dikali tinggi yang kedua. Nah, sisi yang pertama itu adalah 5. Sisi yang keduanya ternyata diperbesar 3 kalinya. Berarti yang pertama itu adalah persegi, berarti 5 kali 5 ya. 5 kali 5. Ini 5. Nah, diperbesar 3 kalinya, berarti yang 5 ini jadi 3 kali 5. Terus yang 5 satunya lagi juga jadi 3 kali 5. Karena sisinya diperbesar 3 kali. Tingginya tetap 5. Nah, ini boleh dicoret nih. Coret. Maka atasnya 1, bawahnya 3 kali 3. Maka perbandingan volume sebelum banding sesudah perbesaran adalah 1/9. Jadi perbandingan lebih mudah ya, kita nggak perlu ngitung satu-satu, cukup kita bandingkan rumusnya dulu, terus angkanya kita masukin. Nanti biasanya bisa disederhanakan, jadi kita ngitungnya nggak terlalu angka besar-besar gitu. Oke, nomor berikutnya ya. Diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm kali 8 cm. Jika tinggi prismanya 15, luas permukaan prisma luas, maka kita fokus pada alas. Alasnya bentuknya persegi panjang, ukurannya 10 kali 8. Nah, kalau sudah tahu alasnya, kita cari apa aja? Kita pertama cari luas. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar sama dengan 80. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Berarti kelilingnya adalah 2 kali 18 sama dengan 36. Nah, tinggi prismanya udah diketahui tuh, tinggi prismanya adalah 15. Nah, masih ingat rumus luas prisma ya? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya.
Luas alasnya itu adalah 80, berarti 2 kali 80 ditambah keliling alasnya 36. 36 dikali 15. 2 kali 80 160. 36 kali 15 berarti 360 tambah 180 ditambah 540. Mana tadi? 160 ditambah 540 sama dengan 700. Satuannya cm persegi. Oke. Gampang ya, ingat luas permukaan prisma fokus pada alas. Alasnya kita cari luas dan kelilingnya. Lalu tinggal masukkan ke rumus luas prisma deh. Oke, kita coba satu soal lagi nih. Volume prisma tegak yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku adalah 264. Jika panjang siku-siku alasnya adalah 6 dan 8, tinggi prismanya adalah, nah ini volume ya, rumus volume luas alas kali tinggi prisma. Volumenya udah diketahui itu 264. Alasnya bentuknya segitiga siku-siku. Nah, sisi siku-siku udah ketahuan 6 sama 8, maka luasnya langsung aja alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Ini coret-coret 4, maka 264 sama dengan 24 kali tingginya. Maka tinggi prismanya adalah 264 dibagi 24. 240 ini 10, 11 ya, sama dengan 11. 11 apa satuannya? Sentimeter. Udah deh ya, ini beberapa contoh soal yang pernah keluar di ujian nasional atau ujian akhir lainnya ya, ujian sekolah atau di ujian akhir semester. Ini bisa ambil dari situ ya, mudah-mudahan bisa difahami, bisa membantu kalian kalau nanti dikasih tugas sama guru atau mengerjakan soal ulangan atau mungkin soal ujian akhir gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss. Oke? Kalau gitu kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya ya.